Tantang pemerintah, Rizik Syihab, jangan FPI bubar, pelacuran ente pelihara. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Jadi dengan adanya larangan ini tidak punya legal standing ya, kepada aparat-aparat pemerintah pusat dan daerah kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI itu dianggap tidak ada dan harus ditolak karena legal standingnya tidak ada. FPI ini kan sudah dianggap sebagai sebuah organisasi yang dilarang oleh pemerintah. Karena pemerintah menemukan banyak bukti bahwa anggota FPI itu ternyata banyak terlibat di kasus terorisme. Dan agama itulah satu-satunya alat untuk membuat manusia menjadi manusia. Karena tanpa agama, maka manusia itu akan menjadi binatang sepenuhnya. Radikalisme itulah sifat-sifat kebentangan yang ada di dalam diri setiap manusia. Ya, kendalikanlah diri kita, kenalilah diri kita, baru kita akan mengetahui apakah kita binatang atau sesungguhnya manusia. Front Pembela Islam belum memenuhi persyaratan untuk memperpanjang SKT tersebut. Oleh sebab itu secara de jure terhitung mulai tanggal 21 Juni 2019 Front Pembela Islam dianggap bubar. Terkini.id Jakarta. Pasca Front Pembela Islam dibubarkan pemerintah, beredar sebuah video yang memperlihatkan ceramah Habib Rizik Syihab menanggapi soal pembubaran ormas yang dipimpinnya itu. Video tersebut sontak viral setelah dibagikan pengguna Twitter Risti Rese. Dilihat dari video itu, pada hari Kamis 31 Desember 2020, tampak Habib Rizik Syihab tengah menyampaikan ceramahnya soal pembubaran FPI. Dalam narasi unggahan di video itu, disebutkan bahwa Habib Rizik Syihab minta dukungan agar tak ambil pusing jika FPI dibubarkan oleh pemerintah. Jangan diambil pusing soal pembubaran FPI oleh penguasa hari ini. Mereka bubarkan hari ini, tinggal bikin yang baru hari ini. Ingat pesan HRS, FPI itu alat bukan tujuan. Tulis narasi diunggah oleh video itu. Dalam video tersebut, terdengar Rizik Syihab mengatakan apabila FPI dibubarkan, maka pihaknya juga menantang pemerintah untuk membubarkan praktek pelacuran di Indonesia. Menarik untuk Anda. Kalau mau bubarkan FPI silahkan, tapi kami minta bubarkan seluruh pelacuran di Indonesia. Jangan FPI bubar, pelacuran ente pelihara, ujar Rizik dalam video itu. Ia pun menegaskan jika pemerintah membubarkan FPI maka dirinya akan kembali membuat organisasi lain dengan nama yang berbeda. Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan gak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam, singkatannya sama FPI, kata Rizik Syihab. Kalau organisasi baru mengganti FPI itu juga dibubarkan, lanjut Rizik Syihab, maka dirinya akan membentuk lagi ormas lain bernama Front Persaudaraan Islam. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam, singkatnya sama FPI, tuturnya. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD pada hari Rabu 30 Desember 2020 telah mengumumkan pembubaran ormas FPI. Pemerintah pun dengan tegas akan menghentikan segala aktivitas yang dilakukan ormas tersebut. Sesuai undang-undang dan putusan MK, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI, kata Mahfud MD. Ia pun menjelaskan bahwa FPI sebenarnya sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah dibubarkan oleh pemerintah sebagai ormas. Akan tetapi, kata Mahfud MD, ormas FPI pimpinan Habib Rizik itu tetap melaksanakan aktivitas dan
melanggar hukum dan melanggar ketertiban seperti provokasi dan sweeping. FPI sejak tanggal 20 Juni 2019 secara jujur telah bubar sebagai organisasi atau ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping, provokasi dan sebagainya, ujarnya. Genpl.co, akademisi pemerintahan Rokdendi memberikan pandangan terkait mantan pimpinan FPI Habib Rizik Syihab yang dituntut 6 tahun penjara dalam kasus tes swab di RS Umi Bogor. Menurut Rokdendi, ada kekhawatiran yang sangat luar biasa dari pemerintah sehingga mereka tak bisa melihat HRS bebas. Pasalnya HRS sebenarnya berencana untuk ikut bersuara terkait permasalahan Omnibus Law. Sesampainya di tanah air, HRS sebenarnya ingin langsung mempelajari dan mencari kelemahan dari Omnibus Law. Itulah yang membuat pemerintah takut pada HRS, ujarnya kepada Genpl.co pada hari Senin 7 Juni. Rokdendi mengatakan bahwa upaya apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menjerat Habib Rizik Syihab dan memastikan pentolan FPI itu tetap berada di penjara. Seperti kasus di Petamburan itu sudah selesai karena Habib Rizik sudah membayar denda sebanyak 50 juta rupiah. Kalau sudah dibayar maka seharusnya Habib Rizik tak bisa lagi dituntut, katanya. Lebih lanjut, pengajar di Universitas Sutomo Serang memaparkan bahwa banyak kasus kerumunan yang sudah dilanggar oleh pemerintah sendiri tetapi tak pernah diproses lebih lanjut secara hukum. Sepertinya pemerintah saat ini sudah terlanjur kehilangan muka.